Baik, untuk yang berikutnya saya akan jelaskan yang pertama di laporan harian rawat dahulu ya. Jadi di setiap jenis format laporan harian itu ada sheet yang berwarna biru seperti ini, kemudian ada yang warna hijau seperti ini, kemudian ada yang warna kuning ya, seperti ini ya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah untuk yang sheet warna biru ini adalah sheet yang harus diisi, untuk yang hijau ini adalah untuk keperluan pengisian akunting atau finance. Jadi sini berupa rupiah-rupiahnya ada di sini. Nanti dijelaskan satu persatu. Kemudian yang kuning ini adalah monitoring-monitoringnya yang diperlukan nanti. Baik, saya jelaskan dulu yang pertama mungkin di input Aresta. Di sini ada rincian blok ya, rincian blok di PT yang tertera di sini. Nah, jadi di sini ada keterangannya, statusnya TBM atau TM, kemudian regionnya, PT-nya ini menggunakan rumus ya. Jadi yang berwarna pink ini menggunakan rumus, seperti ini juga menggunakan rumus. Jadi tidak akan bisa diganti. Yang bisa diganti atau ditambahkan hanya di sini aja ya, dari divisi sampai jumlah pokok. Nah, jadi tugas rekan-rekan admin adalah mengecek bloknya masing-masing apakah sudah sesuai dengan yang tertera di sini atau enggak. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang miss atau ada yang kurang tepat, mohon langsung disampaikan aja ya. Yang berikutnya master data. Sebelum masuk ke master data, jadi di cara penulisan bloknya sendiri di sini saya menggunakan cara seperti ini ya. Jadi ini adalah nomor blok. Jadi nomor blok, kemudian tahun tanam 01, blok 01, tahun tanam 2021, kemudian divisinya ya, PBD atau Pinang Biru. Nah, ini juga sama, berarti blok 1 tahun tanam 2006, ini sama ya, blok 1 tahun tanam 2006, divisi Pinang Merah PME gitu. Jadi 01 garis miring 06 PME. Nah, ini yang harus di pahami setiap admin ya, karena cara penulisan blok di BDM sendiri masih belum menggunakan format yang terbaik lah ya. Jadi nanti ini yang akan dipakai di input laporan hariannya yang ini. Jadi ini nanti paling yang harus diingat rekan-rekan admin. Kalau misalkan nanti mandor lapornya blok 199 di Pinang Utama ya, berarti cara penulisannya seperti ini, 01 garis miring 99 PUE gitu. Oke, berikutnya masuk ke master data. Nah, master data yang pertama di sini ada tabel jenis bahan ya, jenis bahan. Jadi yang pertama itu ada kolom merek dagang, ini diisi nanti merek dagangnya ada apa aja. Kalau paraquat kan biasanya di sana tuh menggunakan Rexon ya. Kalau glifosat biasanya Rexroot gitu kan. Nah, ini diisi jenis-jenis bahannya, nanti mereknya apa, kemudian biasanya jenis bahannya itu tertera ya di situ ya. Jadi admin harus tahu merek dagang yang biasa dipakai di kebun apa, jenis bahannya juga apa. Kalau misalkan masih kurang paham, nanti tanya ke saya aja ya. Kemudian satuannya apa, ada gram, ada kilogram, ada liter,
kemudian harga satuannya berapa, harga per liternya berapa, atau harga ya per liternya lah, per satuannya lah, per kilogramnya berapa, per gramnya berapa. Jangan nanti misalkan Rexon kan harganya sekian ratus ribu, tapi itu kan untuk 20 liter. Nah jadi admin juga harus bagi harganya jadinya per liter gitu, jangan harga 20 liter dimasukkan ke sini gitu. Itu yang paling yang harus diingat ya. Sama seperti ini juga metilmetsulfuron juga Metarex, harganya per gram itu kan biasanya dalam 250 gram kalau nggak salah, 250 gram harganya sekian ratus ribu. Nah berarti harga per gramnya berapa gitu. Oke, yang berikutnya, tabel berikutnya ini adalah jenis aktivitas ya. Nah jadi jenis aktivitas ini yang pertama itu ada kode aktivitasnya dari 0001 sampai ke paling bawah itu ada 24 16. Nah ini masing-masing ada jenis pekerjaannya ya. Jadi ada mandor 1, ada mandor panen, kemudian dari pekerjaan LC, pekerjaan umum, pekerjaan perawatan TBM, TM, di sini ada semua. Jadi LH Rawat ini tidak hanya untuk admin TM dan TBM divisi aja ya, tapi untuk umum, untuk LC, untuk tanam, untuk TBM pasti, dan TM. Kemudian kalau misalkan nanti ada JIS ya, anggota JIS juga masuk sini, anggota-anggotanya, pekerjaannya. Nah nanti tinggal di pelajari aja ini kode-kode yang tertera di tempat saya sebelumnya ya. Kalau misalkan mau ditambah kayak ini kan sudah sesuai kategori ya. Jadi perawatan merumput ini ada di kode 06. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan, cara tambahnya ya tinggal ambil yang ujung aja ya. Ini yang terakhir kan 0611. Kalau misalkan mau ditambahkan, ini kursornya ini sampai ada tanda panah ke kanan seperti ini. Nah baru diklik, baru di insert ya. Jadi tidak mengganggu tabel yang lain atau kolom-kolom yang lain di sebelah-sebelahnya kalau misalkan ada. Jadi sini hanya nambahkan di tabel ini aja gitu. Sama untuk menghapus juga kayak gitu. Ini hapus, ini juga tambah, ini hapus, seperti itu. Kalau misalkan mau ditambahkan pekerjaannya, misalkan yang tidak ada di sini, atau yang mungkin yang paling gampang lah, nanti karena di situ mungkin pemupukannya atau pekerjaan pemupukannya dibuat sesuai jenis pupuk ya, mungkin ditambahkan di sini aja ya. Ini ambil yang paling akhir ya, ini 0809, ini kode untuk pemupukan, 08 ini untuk pemupukan. Jadi kalau misalkan mau nambah pekerjaan pemupukan ya tinggal tambah sini, nanti jadinya 08010 ya. Kalau misalkan mau nambahkan pemupukan kiserit misalkan, nah ini pemupukan kiserit, tinggal nambahkan di sini aja. Nanti kan sesuai harganya berapa, itu dihitungnya per pokok atau per kilogram atau per hektar ya, silakan aja gitu, sesuai dengan yang memang berlaku di BDAM lah. Saya pun masih belum hafal lah jenis-jenis pekerjaannya. Nah, cara penambahannya kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya di sini juga ada tabel. Nanti dilihat sendiri aja ya jenis-jenis pekerjaannya.
karena di sini juga ada ini biasanya ini anggota GC ini nomor 24 ini ya, nomor 24 sorry untuk WM. Kemudian 21 ini untuk bibitan juga ya, tadi juga yang belum saya sampaikan, LH rawat ini bisa digunakan untuk bibitan ya. Nah ini untuk anggota JIS paling 15 sampai 20 ini ya, begitulah pokoknya. Tinggal dilihat aja nanti ini jenis-jenis pekerjaannya, sudah menurut saya sih udah lengkap. Tapi kalau misalkan ada tambahan ya silahkan tambahkan aja. Kemudian tabel berikutnya ini ada kriteria absen nanti yang dipakai di LH rawat di sini. Ini harus dihafalkan juga, kalau enggak pun ya ini semua paling di print aja nanti, di print untuk ditempelkan di meja kerja. Jadi kalau misalkan ada yang belum hafal tinggal lihat hasil print aja gitu. Ini jenis-jenisnya ya, nanti yang dipakai simbol ini ada C, ada HL, ada HPL, tapi yang paling sering dipakai ini aja nih, KB, KJ, MK, NK, LK ini. Ini cuti jelas ya, ini hari libur tidak bekerja ya, berarti libur aja gitu, nggak ada kerja. Ini hanya premi aja yang dibayar. Ini ada izin sosial dibayar, ini dalam tanda bintang ya, jadi ini ada syaratnya. Kalau izin sosial dibayar ada syaratnya, ada syarat dan ketentuannya gitu. Ini kerja borong yang biasanya dihitung per pokok, per hektar. Nah ini kerja 1 hari KJ untuk 1 HK 7 jam kerja. Ini kerja di hari libur, ini kerja di libur nasional, ini libur unpaid atau tidak dibayar. Ini mangkir untuk buruh tetap sama bulanan tetap ya, MK. Nah kalau misalkan yang lain PHL, BHL dan tenaga kerja borongan MK ya, kalau nggak masuk. Sakit ini izin pribadi tidak dibayar, ini cuti istimewa gitu. Kalau nggak hafal ya silakan di print aja. Ini nanti juga dipakai di LH panen. Dan baik, yang berikutnya ini untuk input rencana kerja bulanan atau permintaan dana bulanan. Cara pengisiannya seperti ini. Yang diisi adalah kolom COA, blok, harian atau borongan, dan seterusnya ke belakang. Nah, yang pertama ini COA ini adalah sesuai dengan master data di sini. Tinggal pilih ya. Ada semua di sini sesuai yang diisi di master data. Ini adalah rumus. Jadi ketika dipilih di sini akan langsung tertera di sini ya, jenis pekerjaan sama satuannya. Oke, yang kedua yang harus diisi adalah bloknya, karena input PDB ini kan per blok ya. Jadi diisi per blok. Ini juga sesuai dengan input Arista di sini cara pengisiannya seperti saya bilang tadi. Misalkan mau ambil blok 1 tahun 2017 di Pinang Utama ini adalah cara kopinya. Copy, kemudian paste nya itu adalah ambil value ya, paste value yang ada simbol 1, 2, 3 ini supaya tidak terjadi kesalahan. Nanti luas jumlah pokok, tahun tanam, dan divisinya akan muncul sendiri sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nanti di sini tinggal pilih pekerjaan piringan, semprot piringan ini dikerjakan harian atau borongan. Kalau misalkan borongan
nanti kepala borongannya siapa, ditulis namanya siapa. Kalau harian ya tidak perlu. Kemudian rencana dikerjakannya nanti bisa disesuaikan dengan jumlah pokok yang ada di blok tersebut. Kalau misalkan satuannya pokok, kalau hektar ya berarti sesuai hektar yang ada di blok tersebut. Kemudian norma satuan perakannya ini artinya adalah jumlah pokok yang harus dikerjakan untuk mencapai 1 HK ya. Jadi kalau misalkan contoh pekerjaan ini adalah 400 pokok perakanya, sehingga ditemukan jumlah HK yang diperlukannya itu 9, dan biayanya 1.200.000. Ini sudah dikalikan dengan UMK yang masih 2024 ya. Nanti 2025 mungkin akan diupdate lagi lah nanti 2025. Kemudian jenis bahan yang akan dipakai ini juga sama sesuai dengan yang tertera di master data ini ya. Yang ini jenis bahannya atau merek dagangnya lah. Nah, ini merek dagangnya apa? Kalau misalkan di sana gunakan Rexon ya berarti nanti tinggal diganti aja ini di master datanya ya. Jadi Rexon, Rexroth dan lain-lain. Jumlah bahan yang akan digunakannya berapa liter untuk sekian hektar ini. Kalau misalkan ada bahan kedua silakan dimasukkan juga. Begitu juga dengan pemupukan nanti. Kalau ada pemupukan nanti jenis pupuknya apa ya, ada rock fosfat, ada NPK. NPK pun ada macam-macam ya, ada NPK 15 sekian, ada 12 sekian. Itu harus dimasukkan di jenis bahan juga ya. Oke, selebihnya mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ke saya. Baik, yang berikutnya adalah input laporan harian rawat. Ini nanti diisi sesuai dengan mastering yang diisi oleh mandor ya, yang disetorkan oleh mandor mastering. Nah, mungkin cara inputnya nanti mungkin dicek dulu ini menggunakan laporan harian rawat versi berapa ya. Nah, ini kebetulan versi 1.001 ini yang akan digunakan di 2025 nanti, karena ada update UMK ya, UMK 2025. Nah, jadi pastikan nanti yang digunakan ini adalah versi terbaru ya. Jadi nanti akan selalu diinfokan jika ada update-update yang sudah dipakai di LH laporan harian rawat, panen, sama traksi ini. Jadi nanti saya akan selalu informasikan harus menggunakan versi yang mana. Yang pasti yang terbaru ya, karena yang ini yang terbaru versi 1.001, karena yang diupdate hanya UMK-nya aja. Nah, kemudian yang pertama itu adalah pemilihan PT ya. Kebetulan ini baru digunakan di BDAM saja. Nah, kebun ini mungkin nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Sebetulnya ini afdeling pun tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti pengisiannya di BDAM sesuai dengan divisi masing-masing ya mungkin diisi sesuai divisi masing-masing juga nggak apa-apa. Mau pinang utama, pinang biru, mau TBM, mau LC, mau tanam juga nggak masalah, isi aja. Ini periode nanti akan muncul setelah di refresh nanti. Ini adalah tanggal periode yang sudah diisi. Ini hanya baru
saya gunakan untuk contohnya aja. Ini tanggal update LH ini akan ketahuan ketika sudah diisi outputnya ya. Oke, untuk contoh pertama ini tanggal BKM. Untuk tanggal seperti yang saya sudah jelaskan di pengisian data tenaga kerja non-staff, harus diisi bulannya dulu. Ini cara pengetikannya seperti ini. Diisi bulan, baru tanggal, baru tahun ya. Kalau salah pengisiannya mungkin tidak akan jadi format seperti ini. Ini nanti updating input akan sesuai dengan penginputan di sini. Kalau misalkan ditulis pinang utama, nanti isinya akan pinang utama ya. Nah, di sini isi mandorannya. Maksudnya mandoran ini adalah mandor dari anggota-anggota yang nama karyawan di sini. Nanti diisi. Karena update-nya siapa? Kalau misalkan ada kepala rombongan, ini anggota borongannya, ini kepala borongannya siapa, atau kepala rombongannya siapa. Ini nanti nih karyawan akan sesuai dengan penginputan di data tenaga kerja non-staff ini ya. Jadi ini nanti akan sesuai nih, Landa Latif Saprudin Ko ini akan sesuai karena menggunakan rumus ya. Kalau misalkan nanti ada kesalahan penulisan nama karyawan, pasti nicknya tidak akan muncul atau upahnya tidak akan terhitung. Jadi cara penulisannya harus sama dengan daftar tenaga kerja non-staff ini. Kalaupun mau di copy, cara kopinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Copy, nanti value-nya menggunakan paste-nya menggunakan paste value ya, yang ada simbol 1, 2, 3 ini. Nah, jadi nanti di paste-nya di sini. Jadi supaya tidak ada problem di Excel-nya ya. Nah, itu cara penulisan karyawan. Ini tipe absensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tinggal pilih sesuai dengan yang ada di master data. Nah, kebetulan ini kita akan masukkan input contohnya kode pekerjaan piringan cemis. Jadi tipe absensinya isinya pasti KB karena kerja sesuai dengan nanti upahnya akan sesuai dengan hasil kerjanya gitu. Kerja borong lah. Jadi bukan HK. Yang ini juga seperti tadi saya jelaskan, kalau mau copy ya copy value aja ya supaya cepat. Kemudian tipe lokasi ini juga ada 2 aja, ini juga gampang dijelaskan. Ini pekerjaan yang ada di blok, ini yang di luar blok ya, seperti main office, pos untuk security gitu. Ini CC, ini BL untuk yang kerja langsung di blok seperti tenaga kerja ini. Kalau CC mungkin seperti mandor, security, kerani updeling, admin seperti itulah. Ini juga kalau misalkan mau di copy, kopinya copy paste value ya, sama untuk kode pekerjaan juga. Nah, ini blok kerja sesuai dengan RKB nya. Kita ambil contoh. Kemudian jumlah HK-nya ini nggak usah diisi ya, karena di sini bukan dibayar sesuai HK tapi dibayar sesuai dengan hasil kerja, hektar atau pokok. Nah, di sini ada ringan, berat, sedang. Ini juga sesuai dengan harga yang sudah diisi di sini ya. Nah, ini misalkan kalau harga rawat piringan cemis sudah diisinya seperti ini contoh. Harga ringannya sekian, harga beratnya sekian, harga sedangnya sekian. Sudah diisi. Berarti kita tinggal isi
sebetulnya ini CMS ini nggak ada ringan berat sedang ya. Jadi kita bisa isi di mana aja sebetulnya kalau harganya sama aja. Nah, di sini misalkan kita isi 350, di sini 300, di sini 200, kemudian di sini 150. Nanti ketika kita sudah isi output di sini, sininya akan ada update. Tanggal update-nya yaitu 30 Desember jam 3 pagi lewat 18 menit ya. Nah, nanti di sini pun harus diisi jenis bahan yang dipakai itu apa ya. Kalau gramoxone ya gramoxone. So, kalau misalkan ada bahan lain juga tetap harus diisi ya. Ini hanya contoh aja ya. Ini hanya contoh aja. Misalkan kita menggunakan satu bahan. Nah, ini kolom premi. Kalau misalkan dia ada hitungan preminya aja, langsung ditulis rupiahnya aja dapat berapa. Ini kalau misalkan ada lembur, ditulis berapa jam lemburnya ya. Selebihnya ini keterangan kalau misalkan ada hal-hal yang harus ditulis, seperti misalkan ada pengendalian sarang tawon ya, karena di Jawa mungkin nggak ada ya, mungkin di sini di keterangannya bisa dituliskan pekerjaannya, rinciannya seperti apa gitu. Baik, yang berikutnya mungkin setelah kita input di sini, di sheet berikutnya kan masih kosong nih. Nah, ini adalah sebetulnya hasil dari kalkulasi yang telah kita input ya. Nah, cara untuk memunculkan supaya monitoring dan isi dari sheet ini bisa terhitung, maka yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke kolom atau masuk ke data sini, kemudian kita klik refresh all di sini. Biasanya akan perlu dilakukan refresh all sebanyak 3 kali ya, sesuai dengan apa yang tertera di sheet terakhir, yaitu sheet check. Jadi di sheet check itu adalah sheet untuk pengecekan semua sheet. Kalau itu sudah betul-betul terhitung atau terkalkulasi dengan sempurna gitu. Jadi di sheet check itu harus true semua ya. Ketika terus semua berarti input LH sudah selesai gitu di hari itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini masih ada false, masih ada ref. Nah, satu kali proses ini sudah selesai. Kita klik satu kali lagi. Kita bisa lihat di sini ada perubahannya.
Kalau ketika sudah 2 kali refresh terus semua, berarti bisa sudah selesai aja ya. Nah, untuk catatan biasanya yang kontrol 3 ini total debit jurnal sama dengan daftar upah harian plus borongan. Biasanya ini tinggal kita clear filter tabel daftar upah aja ya, di sheet daftar upah, maksudnya daftar upah borongan maupun harian. Nah, ini sudah terlihat, ini sudah terus semua, maka sheet yang dievaluasi sudah terisi. Nah, ini sheet evaluasi adalah sheet untuk rekap setiap jenis pekerjaan di periode bulan tersebut. Seperti yang di sini kita lihat, ini ada rawat piringan cemi sesuai yang kita isi tadi. Di RKB-nya kita isi, di PDB-nya kita isi 3.406. Kemudian hasil kerjanya di sini 1.000 karena kita isi tadi 1.000 ya. Ini kita isi 1.000, sini totalnya 1.000 ya, sini 1.000, ini sudah betul. Kemudian upahnya kita sudah sesuai, 1.000 dikali 325 tadi. Bahan yang digunakannya 3,15 ya, ini sudah sesuai 3,15. Kemudian di jurnalnya juga sama, ini rekap borongan adalah ketika akan muncul ketika si laporan harian ini anggota borongannya itu diisi ya, ininya kepala rombongannya. Nanti di rekap borongan akan muncul, di daftar upah borongan juga akan muncul. Nah, karena di sini masuknya harian, maka masuknya di daftar upah harian. Nah, di daftar upah harian pun di sini sudah ada ya, sesuai yang sudah diinput. Si A, si B, si C ini upahnya sekian, sesuai dengan harga pekerjaannya. Kita jika mau menggunakan slip juga sudah bisa. Ini 65.000 atas nama Safrudin. Kita cek lagi ulang daftar upah atas nama Safrudin, 65.000 ya, sudah sesuai. Kemudian di LH rawat kalkulasi di monitoringnya ini juga sudah sesuai ya, hasil ringannya sekian. Kemudian upah kerjanya sekian, kemudian biaya bahannya sekian, sudah diisi total biaya bahannya ya. Nah, ini capaian RKB nya atau capaian PDB nya. Ini untuk cek realisasinya. Ini fisik PDB nya 3.400, sudah dikerjakan 1.000, maka sisanya 2.406. Ini sisa rupiahnya juga ada ya. Selisih realisasinya baru 29%. Kemudian ini ada upah per tanggal per tenaga kerja. Ini ada presensinya ya, 30 Desember yang masuk 4 orang ini. Ini rekapnya. Ya, ini sheet ceknya, ini sheet pengecekannya.
Nah, jadi itu paling fungsi-fungsinya. Nanti kemungkinan hasil dari yang sudah diisi atau sudah di refresh seperti ini, di antaranya adalah evaluasi dan LH rawat kalkulasi ini akan kita upload ke cloud ya, untuk dicek di HO. Nah, jadi nanti ketika dibutuhkan data ini, tinggal klik kanan yang sudah ada tanda arah panah ke kanan ini, atau inilah, atau ada tanda panah ke arah serong kanan ini, bawah ini yang kita copy nanti ke upload ke cloud ya. Nanti akan saya siapkan formatnya. Sama halnya untuk LH panen dan LH traksi juga. Ini juga sama caranya seperti ini, cara kliknya. Jadi tinggal klik sini, copy, baru kita paste value ke cloud nanti. Oke, itu paling untuk LH rawat. Kalau ada pertanyaan silakan langsung kontak